Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Hartini. Saya salah satu pengajar di sekolah menengah kejuruan swasta di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, tempatnya di SMK Al-Farabi Cilengsi yang berlokasi di samping perumahan Harvest City. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 1 LPTK Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Ini menunjukkan hari bahwa saya melaksanakan UKIN pada hari ini, yaitu hari Kamis. Ini menunjukkan bahwa saya melaksanakan UKIN pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Dan ini merupakan kartu peserta saya untuk melaksanakan UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Hartini. Saya salah satu pengajar di SMK swasta Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, tempatnya di SMK Al-Farabi Cilengsi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 1 di LPTK Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Pada hari ini yaitu hari Kamis. Ininya ketutup. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022 saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Ini waktu menunjukkan saya melaksanakan pada hari ini. Dan ini kartu peserta ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, mohon pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini, apa ada yang tidak masuk? Hadir. Untuk lebih pastinya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Cynthia hadir. Hadir. Rega Sandra Hadir. Elsa Martini Hadir. Dika Wulandari Hadir. Firman Pauji Haikal Hadir. Lena Apriliana Hadir. Leni Apriliani Hadir. Lia Saraswati Hadir. Muhammad Haditita Yuwana Hadir. Muhammad Rizky Hadir. Selvia Aprilia Hadir. Septian Maulana Hadir. Saula Osyana Satria Mulyawan Hadir. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta pada kalian semua untuk memeriksa laci dan meja kalian supaya tidak ada sampah. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Dan yang kedua, bagi bajunya yang belum dimasukkan, harus dimasukkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Kebersihan dan kerapihan itu akan membuat kita nyaman di dalam proses pembelajaran. Yang di atas meja hanya ada alat tulis dan buku pelajaran saja ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, di tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mengenai jurnal penyesuaian. Jadi saat ditanya apa jurnal penyesuaian itu, kalian mampu untuk menjelaskannya. Yang kedua, mampu menganalisis jenis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan tepat. Jurnal penyesuaian ini sama dengan jurnal umum menganalisis transaksi, tapi untuk penyesuaian lebih ke bukti memorial. Dianalisis terlebih dahulu baru kita buat jurnal.
membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar dan teliti. Kita mampu membuat jurnal penyesuaian. Oke, sebelum masuk ke materi sebelumnya tentang apa? Jurnal umum, lalu buku besar, lalu neraca. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat dengan siklus akuntansi perusahaan jasa? Ya, apa? Dimulai adanya transaksi sehingga mendapatkan bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal. Oke, selanjutnya memindahbukukan akun-akun yang terdapat dalam jurnal ke dalam buku besar. bentar ya, Boba nanti bisa dipotong kan? Bisa. Boleh gak pas siswa yang ngomong diituin? Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Buku besar dan neraca saldo. Oke, buku besar dan neraca saldo. Oke, masih ingat ya? Untuk langkah selanjutnya, ada yang masih ingat dengan siklus akuntansi perusahaan jasa? Kayak apa? Dimulai adanya transaksi sehingga mendapatkan bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal. Oke. Setelah itu apa lagi? Memindahbukukan akun-akun yang terdapat dalam jurnal ke dalam buku besar. Memindahbukukan. Setelah memindahbukukan, langkah selanjutnya apa? Ada yang terdapat pada buku besar masing-masing akun dicatat ke neraca saldo. Setelah dimasukkan ke neraca saldo, langkah selanjutnya Pada anggaran baru dibuat jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo dan buku memorial. berarti kalian masih ingat dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemarin kita telah membahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Yang selanjutnya yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini hampir sama dengan jurnal umum, diawali dengan transaksi, tapi lebih ke bukti memorial. Kita menganalisis terlebih dahulu bukti memorial tersebut. Contohnya seperti ini. Di neraca saldo ada akun perlengkapan. Di perusahaan pasti akan adanya yang namanya perlengkapan. Perlengkapan itu selama 1 periode atau 1 bulan kita gunakan. Lalu di akhir periode akan ada sisa. Nah, yang kita hitung berapa yang digunakan, sisanya berapa. Nah, yang digunakan itu akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Proses pembuatannya sama ya dengan yang namanya jurnal umum. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Ya, oke. Oke, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tata cara pembuatan jurnal penyesuaian dan apa saja yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih. Tadi aku taruh mana sih? Bentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Ibu akan menyampaikan materi melalui PowerPoint dan video. Setelah itu kalian akan melakukan diskusi ke kelompok. Ya, tolong diperhatikan terlebih dahulu untuk ininya. Oke, yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan perkiraan-perkiraan yang ada pada suatu perusahaan sehingga perkiraan tersebut dapat menunjukkan data keuangan yang sebenarnya. Pentingnya jurnal penyesuaian. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Ini sangat penting sekali. Jurnal penyesuaian memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dipenuhi. Yang pertama, jurnal penyesuaian diperlukan karena neraca saldo atau trial balance mungkin tidak berisi data yang update dan lengkap. Alasannya, ada beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Yang tadi contohnya yang disampaikan di awal, penggunaan perlengkapan.
Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya ini berakhir dengan berlakunya waktu dan bukan sebagai akibat dari berulang transaksi harian. Contohnya sewa. Yang ketiga, beberapa item tidak mungkin dicatat. Contohnya tagihan layanan, tagihan biaya listrik dan yang lain-lainnya. Oke, tujuannya untuk tujuan jurnal penyelesaian ini ada beberapa jenis. Bisa kalian lihat. Yang pertama, agar pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten. Yang kedua, untuk meyakinkan kewajaran penyajian harta, kewajiban dan modal. Menjaga konsisten dengan buku pedoman akuntansi berkaitan dengan pos-pos transitoris. Pos-pos transitoris yaitu pendapatan yang diterima kasnya tetapi belum menjadi hak perusahaan. Yang keempat, menghindari kesalahan atau kerepotan berkaitan dengan pos-pos antisipasi. Pos-pos antisipasi itu pos pendapatan dan beban. Jurnal penyelesaian disusun berdasarkan neraca saldo dan bukti memorial. Oke, fungsi jurnal penyelesaian. Yang pertama, agar setiap akun real. Akun real itu rekening-rekening aktif, utang dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan yang kedua, agar setiap akun-akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan dan beban, menunjukkan pendapatan yang beban diakui pada suatu periode. Nah, ini akun yang perlu disesuaikan. Ada 7 jenis. Yang pertama, ada perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Ketiga, pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang masih harus diterima itu yang keempat. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Keenam, taksiran kerugian piutang. Dan yang terakhir, penyusutan aktiva tetap. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai akun-akun yang perlu disesuaikan ini, Ibu tampilkan video ya, tolong diperhatikan. Jurnal penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan terlebih dahulu. Ini kita bagi pendekatan neraca, ada pendekatan laba rugi, beban dibayar di muka, beban yang belum kita terima, beban yang kita terima di awal untuk masa 1 tahun ke depan. Ini untuk beban dibayar di muka, pendekatan laba rugi. Tolong kalian perhatikan sejenak mengenai akun-akun yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Belum mulai ya? Gak perlu di situ nih, sebentar. Selanjutnya beban dibayar di muka. Kita menyewa ruangan untuk masa 1 tahun, tapi kita bayar terlebih dahulu. Itu disebut dengan beban dibayar di muka. Di sini Anda menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Bisa dilihat.
Yang selanjutnya mengenai pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang kita terima terlebih dahulu, tetapi pekerjaannya belum selesai kita kerjakan. Di sini ada contohnya, tolong diperhatikan. Oke, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang uangnya belum kita terima secara tunai, tetapi pekerjaannya sedang kita kerjakan atau sudah dikerjakan. Oke, beban yang masih harus diterima. Ada lagi. Terima kasih. Sudah disimak semuanya? Oke, untuk pembelajaran ini bisa kalian download, linknya nanti akan ibu kirim ke ketua kelas ya, untuk dipelajari. Oke, selanjutnya setelah kalian memperhatikan tadi apa yang telah ibu sampaikan dan video yang telah ibu sampaikan mengenai jurnal penyesuaian, kita akan membentuk yang namanya kelompok. Yang ibu bilang di awal, kita akan melakukan diskusi ke kelompok. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Silakan atur kelompoknya masing-masing. Sudah dapat LKPD-nya semua? Oke, kalian dulu, pause dulu. Siap? Handphonenya tolong simpan dulu sebentar, mohon ya, maaf. Oke? Oke. Ada di mana? Di situ. Oke. Nggak ada yang megang HP dulu, bentar ya. Oke, untuk LKPD kalian diskusikan dengan kelompok temannya masing-masing. Di sini ada studi kasus mengenai foto studio aneka, ada neraca saldonya. Neraca saldonya terdiri dari akun-akun dan ada juga bukti memorial untuk jurnal penyesuaiannya. Oke, silakan berdiskusi. Boleh mencari literatur dari manapun, dari buku ataupun media lainnya. Ibu, ya? Boleh, silakan asal berkaitan dengan jurnal penyesuaian.
diskusikan, dikerjakan dengan temannya masing-masing. Untuk diskusinya mohon ya, jangan diem aja, sebutin aja jurnalnya ini, akunnya ini, gitu aja yang dibahas ya. Ngobrolnya, maaf. Jadi kalau diskusi kesannya, kalau diem kesannya bukan diskusi, lagi ngerjain soal. Maaf ya. Ya, sebutin aja ini akunnya apa ke temannya. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang kesulitan? Oh ya, silakan. Ya. Oke, untuk masih harus digaji pegawai, maksudnya itu gaji pegawai kan ada yang dibayar, dilakukan pembayarannya itu ada yang kita di akhir bulan, tetapi dibayarnya itu ada di tanggal 5 sampai tanggal 10 di bulan berikutnya, dan itu akan menjadi beban gaji atas utang gaji. Ternyata ya, untuk yang gaji dibayar pegawai bulan Desember sebesar 2 juta, ini maksudnya yang belum dibayarkan. Oke, kami silakan disampaikan kembali. Ya. Ya, sebentar. Ya, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Ya. Oke, untuk kerugian kita seperti ini kita bagi dulu. Di sini kan ada kerugian kita. Di sini kan ada kerugian kita ditaksir 1% dari pendapatan studio foto. Ntar boleh dipotong nggak? Keneng maaf ya, kalau semuanya nanya karena satu kelompok jangan dikerjain dulu, tapi diperhatikan dulu. Karena kan ini nanyanya ke
kelompok. Maaf ya, ini juga sama. Bentar ya, ulangi aja. Hugo, saya mau bertanya gitu dari situ aja. Oke, jika ada yang masih kurang paham boleh bertanya ke Ibu. Ya. Oke, di sini kan keterangannya kerugian kita ditaksir 1% dari pendapatan tersebut. Iya, kita cek dulu kerugian kita nih 1% di sini pendapatan itu berapa? 100.000 dikali 10. Berarti berapa 1%-nya? Silakan Ibu. Satu 100 dikali berapa pendapatannya? Hasilnya 4. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nama akunnya apa? Untuk kerugian berarti masuknya ke dalam cadangan kerugian piutang atas cadangan kerugian piutang atas. Oh ya, kerugian piutang atas cadangan kerugian piutang. Oke, silakan dikerjakan kembali diskusi dengan kelompoknya ya.
akan tunjuk satu kelompok. Oke, silakan kelompok 3 perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Oke, jika sudah selesai semua, kita akan bahas bareng-bareng. Oke, yang akan membahas yaitu Ibu akan menunjuk satu kelompok. Siapa yang mau maju? Apa Ibu yang tunjuk? Oh ya, perwakilan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Mau permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai jurnal penyesuaian dari kelompok kami. Jurnal penyesuaian 1. Piutang bunga atas pendapatan bunga 150.000. Oke, untuk yang poin 1 mengenai pendapatan bunga, piutang bunga atas pendapatan bunga nilainya 150.000. Benar? Benar. Ada yang beda? Oh, ada yang mau bertanya? Silakan. 150 boleh dari mana? Oke, silakan jika 150.000 ini ulangi dulu. Maaf Bu. Maaf Bu, 150 boleh dari mana? Oke, pertanyaan dari temannya 150 ini diperoleh dari mana? Silakan kita dijelaskan. Kalau mau dihitung sama mangga. Jadi pendapatan bunga selama 3 bulan dari periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember diperoleh dari 3 bulan dibagi 12 dikali 10 juta sama dengan 150.000. Oke, jawabannya benar ya, 150.000 diperoleh dari periode masa pendapatan bunga, yaitu selama 3 bulan. Oke, selanjutnya Tika yang nomor 2. Nomor 2, gaji pegawai atas utang gaji 2 juta. Oke, untuk yang 2, gaji pegawai atas utang gaji pas 2 juta, benar? Benar. Selanjutnya, Pendapatan sewa atas pendapatan sewa itu dibagi 6 juta. Biaya asuransi atas asuransi dibayar pulang 1 juta. Nomor 5, kerugian utang atas cadangan 2 juta 550.000. suaranya kecil betul. Nomor 2, gaji pegawai atas utang gaji 2 juta. Nomor 3, pendapatan sewa untuk pendapatan sewa diterima di bukan 6 juta. Nomor 4, biaya asuransi atas asuransi dibayar di bukan 4 juta. Nomor 5, kerugian piutang atas cadangan kerugian piutang 4 juta 550.000. Oke, sampai poin 5 dulu. Untuk poin 2, 3, 4, dan 5, jawabannya benar semua? Benar. Alhamdulillah benar. Untuk selanjutnya yang poin 6. Nomor 6, penyusutan peralatan fotografi atas akumulasi penyusutan fotografi 96 juta. Nah, Penyusutan peralatan kantor atas akumulasi penyusutan kantor 11.500.000. Terus biaya penyusutan gedung atas akumulasi penyusutan gedung 50 juta rupiah. Oke, untuk yang 6 mengenai penyusutan. Di sini kata Pika, penyusutan peralatan fotografi atas akumulasi penyusutan peralatan fotografi 96 juta. Benar semua? Benar. Yang kedua, penyusutan
hitung senilai 50 juta. Sama? Sama. Sama semua? Sama. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Haikal silakan. Bagaimana tata cara menghitung penyusutan? Oke. Bagaimana tata cara perhitungan penyusutan? Silakan Tika. Penyusutan ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 20% dikali 480 juta sama dengan 96 juta rupiah. Bisa dipahami Haikal diperoleh dari persennya dikali dengan totalnya diperoleh 96 juta. Oke, selanjutnya silakan Tika dilanjut. Biaya perlengkapan fotografi atas pengelolaan fotografi 23.750.000 rupiah. Biaya perlengkapan kantor atas perlengkapan kantor 25.800.000 rupiah. Ini untuk biaya-biaya ya. Yang pertama biaya perlengkapan fotografi atas perlengkapan fotografi 63.750.000 dan yang kedua biaya perlengkapan kantor atas perlengkapan kantor sebesar 25.800.000. Benar? Benar semua. Alhamdulillah, berarti jawabannya benar semua. Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Tolong beri tepuk tangannya. Kita ulas kembali mengenai jawaban yang tadi karena ada beberapa yang bertanya ya. Yang pertama mengenai piutang bunga atas pendapatan bunga. Tolong perhatikan neraca sama jurnal pernyataan jurnal penyesuaiannya. Masih harus diterima pendapatan bunga dari obligasi yang nilai nominalnya 10 juta, bunga 6%, pembayaran bunga setiap tanggal 1 April sampai 1 Oktober. Kita membuat Desember. Ini kita buat dari mulai Oktober ya, makanya benar di sini. Dimulai dari 1 Oktober, setiap laporan keuangan itu pada akhir periode sampai tanggal 31 Desember. Oktober ke Desember berapa? Kita hitung Oktober, November, Desember, 3 bulan. Berarti benar perhitungannya, yaitu 3 bulan dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 12 itu menunjukkan angka 1 tahun, yaitu terdiri dari 12 bulan. Dikali nilai nominalnya 10 juta, berarti dikali 10 juta diperoleh 150.000. Oke, untuk yang poin 2 sampai poin 5 itu tidak ada yang ditanyakan, jawabannya betul semua. Yang selanjutnya mengenai penyusutan atau depresiasi. Di sini ada 3 depresiasi, 3 penyusutan. Ada peralatan fotografi 20% setahun, depresiasi peralatan kantor 10% setahun, dan gedung 5% setahun. Oke, jawabannya tadi benar semua. Tapi untuk hasilnya dari mana? Tadi kalian menghitung. Nah, jawaban untuk Pika sudah benar ya. Jadi 20% yang fotografi diperoleh dikali 480.000. 480.000 itu lihat dari mana? Dari neraca saldo bagian peralatan fotografi. Dikalikan diperoleh 96.000. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, semuanya untuk perhitungan penyusutan sama ya, tinggal dikalikan saja sesuai dengan neraca. Oke, yang terakhir perlengkapan yang masih tersisa 31 Desember 2020 sebagai berikut. Yang Ibu jelaskan. Oke, berarti kita cari untuk perlengkapan ini yang telah digunakan, kita cek di neraca saldo terlebih dahulu, baru kita kurangi dari
sisa perlengkapan fotografi tersebut. Oke, Bu. Oke, alhamdulillah untuk diskusi kali ini kita ulangi mau ada yang salah. Oke, alhamdulillah untuk diskusi kali ini telah selesai. Tolong dikumpulkan kembali LKPD-nya, akan ibu nilai. Sama nggak dikumpulkan? Oke, LKPD-nya nanti akan kita LKPD-nya akan ibu kita LKPD-nya nanti akan ibu periksa masing-masing. Oke, untuk kegiatan hari ini kita telah belajar mengenai jurnal penyesuaian. Oke, dengan berakhirnya diskusi dan kalian telah menyerahkan LKPD yang akan ibu kita nilai, yang akan ibu nilai kemudian. Selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Kegiatan yang telah kita pelajari yaitu mengenai apa saja? Jurnal penyesuaian yang di dalamnya memuat tujuan dan fungsi dari jurnal penyesuaian sampai pada pembuatan jurnal penyesuaian. Oke, sampai dengan pembuatan jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini untuk apa? Untuk apa? Menunjukkan jurnal yang sebenarnya pada akhir periode dan rekening nominal. Bentar ya, gue ulangi. Nanti jangan dihitungin yang terakhir ya. Oke, sampai pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk pas ibu bilang untuk kalian langsung nggak? Oke, sampai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk ulangi. Jurnal yang sebenarnya pada periode dan rekening nominal. Untuk menunjukkan akun-akun real dan akun-akun nominal. Alhamdulillah untuk diskusi telah selesai dan telah kita bahas juga. Untuk selanjutnya LKPD-nya mohon dikumpulkan, nanti akan ibu nilai masing-masing. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi kita, LKPD sudah dikumpulkan. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Selanjutnya kita akan merefleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Nah, yang telah kita pelajari hari ini apa saja? Jurnal penyesuaian yang di dalamnya membuat tujuan dan fungsi dari jurnal penyesuaian sampai pada pembuatan jurnal penyesuaian. Oke, sampai pada pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, tadi sudah mengerjakan. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat untuk apa? Jumlah jurnal yang sebenarnya pada periode dan rekening nominal. Sampai pada menentukan akun real dan akun nominal sesuai pada akhir periode. Dari pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai jurnal penyesuaian, maka akan kita tarik kesimpulan mengenai dari jurnal penyesuaian tersebut. Ada yang bisa menarik kesimpulan tersebut? Oke, silakan, Rena. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang membuat pada akhir periode untuk menyesuaikan perkiraan
pelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Saura. Apa namanya penyesuaian? 1. Perlengkapan. 2. Beban dibayar muka. 3. Pendapatan diterima di muka. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. 5. Beban yang masih harus dibayar. 6. Taksiran piutang tak tagih. 7. Menyusun aktiva tetap. Oke, itu kesimpulannya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang perlu. Oke, Boben stop dulu. Oke. Oke, untuk penarikan kesimpulan yang tadi telah disampaikan oleh temannya. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini kita telah selesai mengenai jurnal penyesuaian. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi mengenai jurnal penyesuaian. Berarti kalau evaluasi kalian mengerjakan soal, tapi soalnya bukan membuat studi kasus lagi. Ada soal-soal pilihan ganda ataupun uraian. Tolong dipersiapkan, dipelajari terlebih dahulu materinya. Materinya bisa kalian download, ada link yang akan ibu kirim ke ketua kelas. Itu Pika ya, ketua kelasnya. Nanti ibu kirim linknya ke Pika. Tolong di download untuk dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Oke, alhamdulillah. Nanti bangkunya boleh dirapikan kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum.